Tuan Hendra, si pecundang itu, dia nggak hanya hina pedang langit, tapi juga bilang pedang langit mudah dipelajari. Sombong banget. Cepat beri dia pelajaran. Tuan Hendra, anak ini nggak tahu diri, menghina pedang langit. Tolong kembalikan nama baik pedang langit. Benar. Hah? Pecundang, tadi kamu bilang pedang langit mudah kan? Kenapa pas ketemu Tuan Hendra gak bisa ngomong apa-apa? Kamu ketakutan ya? Setelah Tuan Hendra beri kalian pelajaran, aku bakal lumpuhkan kemampuanmu. Lalu bawa ibumu dan kakakmu ke keluargaku. Biar pelayan keluargaku permainkan mereka. Kamu pukul aku! Tuan Hendra, apa maksudnya ini? Guru, saya Hendra. Hormat pada guru. Hah? Guru? Maaf udah lancang tadi. Mohon guru hukum saya. Sejak terakhir berpisah, saya udah 5 tahun mencari guru. Hari ini, akhirnya bisa bertemu. Ini tidak mungkin. Hendra udah terkenal sejak muda 10 tahun lalu. Udah jadi ahli peringkat pertama. Ini sungguh konyol. Peringkat pertama? Hendra si peringkat pertama. Dia ternyata murid dari Ardi. Ini... Anakku Ardi sehebat ini. Selama ini dia pasti banyak menderita. Bisa membuat Hendra berlutut dan memanggilnya guru. Kemampuannya mungkin lebih tersembunyi dari yang kukira selama ini. Tuan Hendra, kamu salah orang kan? Dia cuma bisa sedikit jurus pedang. Gak mungkin dia menguasai pedang langit. Kalian berdua keji dan keterlaluan. Saya nggak hormat. Mohon maafkan saya, guru. Gak masalah. Katanya kamu belakangan ini cukup sukses. Udah jadi peringkat pertama. Hah? Guru terlalu memuji saya. Kalau bukan guru yang sabar membimbing saya juga nggak bisa memahami rahasia jurus pedang ini. Kalau tanpa guru, saya nggak bisa dapat gelar peringkat pertama. Kalau di dunia, guru hanya peringkat kedua. Siapa yang berani jadi peringkat pertama? Hendra, kamu janji mau bantu keluarga Samudra. Apa kamu mau ingkar janji? Keluarga Samudra punya kitab warisan. Baru aku setuju untuk kerjasama. Tapi keuntungan sekecil itu tidak akan bisa dibandingkan dengan budi guruku. Kamu, janji dibatalkan. Kalian bertiga, berani sekali kalian mencemarkan nama guruku. Kalian pantas mati. Hendra, kamu bakal menyesal. Tunggu sebentar. Walau mereka berbuat jahat, tapi nggak harus dihukum mati. Hancurkan kemampuan mereka sebagai peringatan. Baik, guru. Saya bakal taati ajaran guru. Kemampuanku! Aku dengar kamu suka permainkan cewek, kan? Kamu mau ngapain? Aku bakal bikin kamu gak bisa punya anak lagi. Aku bakal patahkan hasratmu itu. Anakku. Cepat kalian keluar dari sini. Kalau enggak, jangan salahkan aku bertindak kejam. Pergi! Kalian dasar gak tahu diri. Tolong lepaskan kami. Keluarga Samudra rela jadi budak dan nurut pada keluarga Lumia. Saat kamu hina keluargaku, gak pernah nyangka bakal begini. Hah? Tunggu dulu. Ardi, jangan kotori tanganmu karena mereka. Mereka udah kehilangan ilmu bela diri. Nggak bakal bikin keributan lagi. Mending serahin ke penjara pemerintah.
Selama ini mereka selalu berbuat jahat. Biarlah hukum yang menghukum mereka. Ibu, aku tahu itu. Aku cuma nakutin dia. Ya, ya, ya. Hup, ya. Hup, ya, ha. Ya. Guru, Aku ini penguasa bela diri. Ilmu pedangku tak terkalahkan, dan aku ada di puncak ilmu bela diri. Kamu baru berlatih belasan tahun. Ilmu pedangmu udah lebih hebat dariku. guru, aku mohon izin untuk turun cari keluarga. Giok sabit ini adalah barang peninggalan keluargamu. Pikiran orang susah ditebak. Jangan mudah tunjukkan ilmumu. Kalau enggak, dunia bela diri bakal panik. Aku paham, guru. Ardi masih menahan ilmu pedangnya. Dia nggak punya energi dalam dan nggak bisa bela diri. Tapi dia punya tubuh suci yang langka. Di dunia ini, nggak ada yang bisa kalahkan dia. Iya, silakan. Makan yang banyak ya. Ayah, ibu, kalian ada di mana? Hei Widya Lumia, mau lari kemana kamu, ha? Dia juga bermarga Lumia. Kalian demi rebut posisi perguruan terbaik, malah pakai cara yang sangat licik. Apa kalian masih punya martabat pendekar? Apa gunanya martabat? Ini dendam keluarga kita. Jangan libatkan orang lain. Biarkan adik ini pergi. Cuma penjagal yang bau. Biarin aja mati. Justru kamu kelihatan sangat cantik. Adik, aku akan tahan mereka. Kamu cepat lari. Selanjutnya adalah giliranmu. Adik, Nona Widya, kamu udah bangun? orang barusan itu gak melukaimu kan? Enggak. Syukurlah. Tapi gimana kamu bisa selamatkan aku? Ingat, kamu pewaris pedang langit. Jangan mudah tunjukkan ilmumu. Kalau enggak, dunia bela diri bakal panik. Sejak kecil aku hidup di gunung. Meski nggak punya energi dalam, tapi kakiku lincah. Jadi aku bisa membawamu dari sana. Oh, begitu. Terima kasih, adik. Kita baru pertama ketemu. Kenapa rasanya sangat akrab ya? Kalau waktu itu ayah nggak kirim adikku pergi, dia pasti juga udah sebesar ini. Nona, kamu tinggal di mana? Perguruan aliran. Mohon para leluhur, lindungilah Ardi agar selamat. Kalau harus menderita, maka hukumlah aku yang jadi ibunya. Pecundang yang gak punya energi dalam. Mungkin dia sudah lama mati. Kenapa kamu masih mikirin dia? Nyonya, ketua, Nona udah pulang. Widya, Terima kasih Tuan, sudah selamatkan putriku. Jangan sungkan. Aku dan Nona Widya udah akrab. Dan cuma saling bantu. Dan kalau boleh tahu kenapa Tuan datang ke kota sungai? Oh, biasanya aku ikut guru tinggal di gunung dan kerja sebagai penjagal. Aku datang ke kota ini untuk cari orang tua kandungku. Tapi aku nggak tahu mereka di mana. Oh iya. Tapi aku punya giok sabit ini. Ardi, lihat. Giok ini dibuat sendiri sama ibu.
kamu harus tumbuh besar dengan aman ya. Istriku sayang, ayo sini, biar aku lihat. Ayo. Dia nggak punya energi dalam. Wargaku mengandalkan bela diri, perguruanku juga terkenal di Provinsi Tengah. Dan kalau sampai orang asing tahu aku punya putra yang nggak punya energi dalam, itu pasti bikin keluarga Lumia malu. Bawa dia pergi. Dan bilang kalau dia sudah mati sejak lahir. Itu giok yang kuberikan untuk Ardi. Ternyata anakku udah sebesar ini. Kita... Karena Tuhan sudah selamatkan putriku, jadi kami berutang budi padamu. Tinggallah di rumahku beberapa hari aja. Soal mencari orang tuamu, aku pasti akan membantumu, tenang saja. Terima kasih, Pak Agus. Waktu keluarkan giokku tadi, reaksi Nyonya Nadia sangat emosional. Aku juga mau mendekat sama dia. Apa dia kenal aku? Giok sabit itu aku buat sendiri. Aku gak mungkin salah kenal. Dia itu Ardi. Kenapa kamu gak biarin aku mengakuinya? Dia ternyata adikku. Mengakui apa? Dulu suruh kamu punya anak lagi. Kamu nggak mau. Seorang tukang jaga. Apa kamu nggak malu? Aku yang malu. Kalian berdua, jangan ada yang mengakuinya. Kalau enggak, kalian keluar dari keluarga Lumia. Prasasti ini terbuat dari besi yang paling keras di dinasti Daksi. Cuma pendekar terhebat bisa tinggalkan bekas pedang di atasnya. Mending kita balik sekarang dan berlatih. Hei, penjagal, pernah latihan pedang? Nggak pernah. Udah kuduga jawabanmu. Nggak punya energi dalam dan tubuh juga lemah. Bisa jadi penjagal udah bagus. Aku peringatkan kamu, jangan kira udah selamatkan Nona terus bisa tinggal di sini. Kamu itu cuma penjagal yang gak guna di sini. Beda jauh dibanding sama kami. Udahlah, mending kamu cabut sekarang. Ayo pergi. Perkataan guru benar. Pikiran orang susah ditebak. Kebaikan malah nggak dihargai. Apa sesusah itu ya? Biar aku coba. Tuan Ardi, Nyonya Nadia. aku siapkan beberapa baju buatmu. Coba pakai. Cocok nggak? Oh, makasih. Silakan ke sini. Keluarga Samudra mengincar posisi perguruan kita. Mungkin besok bakal datang menantang. Saat Widya lagi cedera, kalian harus rajin berlatih. Dan hari ini, aku akan ikut bersamanya, membawa kalian latihan. Iya, Ketua. Wah, prasastinya. Hah? Kenapa bisa jadi begini? Pecahannya rapi, ini terbelah dengan satu tebasan.
Pendekar terhebat kerahkan seluruh tenaga. Cuma bisa tinggalkan bekas tebasan setengah inci. Orang ini bisa membelah prasasti jadi 2. Kekuatannya pasti jauh melebihi pendekar terhebat. Kalau kita dapat bantuannya, kita nggak usah takut lagi sama keluarga Samudra. Ketua, apa perguruan kita akan kembali ke puncak lagi dan jaga gelar nomor 1? Iya. Tetapi orang itu sekarang ada di mana ya? Hari ini yang datang ke rumah kita cuma Ardi. Apa mungkin itu dia? Anakku Ardi sudah besar. Nyonya Nadia, kenapa Anda menangis? Sini. Katanya kamu biasanya tinggal di gunung. Gurumu baik nggak sama kamu? Dan kakak seniormu, apa mereka pernah menindasmu? Guruku baik banget sama aku. Tapi di dalam hatiku gak bisa melupakan keluargaku. Terutama ibuku. Aku mau tanya dia, kenapa dulu dia melahirkan aku, lalu meninggalkanku? Anak itu daging dari tubuh ibu. Ibumu mana mungkin gak sayang kamu. Dia pasti juga lagi nyariin kamu. Aku gak salahin dia. Kamu lihat dirimu, kurus banget. Laki-laki harus makan yang banyak biar jadi kuat. Perjalanan jauh. Aku buatkan beberapa kue. Aku gak tahu kamu suka makan apa. Jadi ku bawa semua. Dan baju ini semuanya aku jahit sendiri. Cuaca udah dingin. Kamu harus pakai baju yang tebal. Nyonya, Anda baik banget sama aku. Andai aja Anda jadi ibuku. Sebenarnya aku... Orang keluarga Lumia di mana? Hei, orang keluarga Lumia ada di mana? Nyonya Nadia, Anda tadi mau bilang apa? Orang keluarga Samudra datang. Ardi gak punya energi dalam. Dia gak boleh terlibat. Gak apa-apa. Ardi, kamu bawa barangmu dan pergi dulu. Di belakang ada jalan kecil. Kamu sebaiknya lewat situ aja. Nyonya Nadia baik sama aku. Aku harus ikut lihat. Ardi, kenapa kamu belum pergi? Kamu gak bisa ilmu bela diri. Mending kamu pergi, biar gak terlibat. Kau itu cuma seorang pecundang. Jangan ikut campur masalah ini. Mau pergi? Kalau kalian hari ini gak menyerahkan posisi perguruan terbaik, gak ada yang bisa keluar dari sini. Hei Gading, kamu ini anak muda. Berani sekali kamu sombong. Apa ini cara ayahmu mendidikmu? Kurang ajar. Kurang ajar? Agus, kalau kalian menyerah, aku masih bisa membiarkan kalian hidup. Arena hidup mati. Berani nggak? Hidup dan mati ditentukan pemenang. Arena hidup mati. Kalau naik ke arena, nyawamu diatur takdir. Gimana? Pecundang keluarga Lumia. Kalian berani gak? Meski kekuatan Gading kalah dari ayahnya, tapi dia pendekar peringkat ke-19. Nona Widya baru peringkat ke-30. Bukannya ini cari mati? Iya,
Semua pecundang. Kalau nggak ada yang berani, kalian merangkaklah dari bawah kakiku. Aku akan melawanmu. Terlalu lambat. Setiap gerakannya mempunyai celah. Seorang penjagal. Memangnya kamu tahu jurus pedang? Hah, masih sombong di sini. Agus, apa keluargamu udah sampai? Harus minta bantuan dari penjagal, hah? Pecundang yang gak punya energi dalam. Gak mungkin jadi murid keluargaku, mengerti? Jangan basa-basi. Kamu harus kalahkan Raka dulu. Jurus pedang gading dikenal sangat kuat, tapi agak lambat. Tapi Ardi nggak punya energi dalam, nggak bisa bela diri. Kenapa dia bisa tahu celahnya? Jurus pedangmu jelek banget. Bagaimana bisa kalahkan musuh? Raka, jangan hanya mengandalkan kekuatan. Cari celahnya dan serang kaki kirinya. Pasti bisa kalahkan dia. Kak Bima, terima kasih. Bagus. Cara mengalahkan dia, aku pun gak bisa tahu. Murid utama keluarga memang sangat hebat. Gak sabar mau masuk ke jebakan musuh. Aku harus cari cara ingatkan mereka. Aduh. Kenapa tangan kananku kesemutan ya? Dari kemarin aku gak motong daging. Sekarang tiap 3 tebas harus mengambil nafas. Tanganku udah gak bertenaga. Tiap 3 tebas sudah harus ambil nafas. Setiap 3 tebas, tangan kanan gading kehilangan tenaga. Itu waktu yang terbaik untuk menyerang. Penglihatannya tajam. Ardi beneran gak bisa jurus pedang. Raka, dengerin aku. Serang kaki kirinya. Baik. Bodoh. Ini celah yang kuberikan ke kamu. Kaki kiriku itu stabil banget. Nggak mungkin. Nggak mungkin aku salah. Weh, kamu pantas disebut kakak senior. Beneran sangat bodoh. Kalau dia mati, ha? Itu semua salahmu. Kamu! Aku pasti nggak salah. Pasti tenaga Raka tadi kurang kuat. Agus, murid keluargamu semua pecundang ya. Kamu bukan cuma terima pecundang, juga terima seorang penjaga. Orang seperti dia, di keluargaku gak pantas menjaga gerbang. Bima, setelah gading lakukan 3 tebasan dan bilah pedangnya bergeser, serang tangan kanannya. Nona Widya ini masih lumayan jeli. Aku akan coba serang Nona Widya.
Hah, tanganku. Bagus sekali. Anakku memang lebih hebat. Ternyata tebakannya benar. Tapi Ardi ini nggak punya energi dalam, juga nggak bisa bela diri. Dengar Jaya, kamu sudah kalah. Sekarang cepat bawa orangmu keluar dari rumahku. Kalah, orang yang kuat memutuskan. Dari tenaga anakku udah terkuras setelah lawan 2 orang, makanya kalian bisa menang. Kemenangan ini gak sah. Sekarang, lawan kalian. Itu aku. Kamu melawan yang lebih mudah. Apa kamu nggak takut diejek sama orang lain? Diejek. Diejek orang mati. Bima, Jadi ini kekuatan peringkat ke-10. Kak Bima nggak bisa menahan jurusnya. 20 tahun lalu, keluarga Lumia bisa disebut yang terbaik di Provinsi Tengah. Zaman udah berubah, udah lama terancam. Kalian para pecundang, pertahankan posisi jelek ini. Dan gak mau serahkan perguruan ini, jadi jangan salahkan aku. Kalau aku bertindak kejam. Nama baik keluarga Lumia gak akan kubiarkan hancur di tanganmu. Iya. Agus, selama ini kamu bekerja keras buat keluarga Lumia. Kamu masih bisa mengangkat pedang? Untuk melawanmu, tentu aku bisa. Iya. 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 Pak Agus, nggak bakal tahan lama. Hei penjagal, jangan asal bicara kamu. Kamu itu nggak bisa bertarung. Jadi kamu nggak berhak untuk menilai Pak Agus. Cukup! Ardi ini tamu kehormatan. Biarkan mereka istirahat. Agus! Bagus! Agus! Si tua bangka, kamu lemah banget. Kalian, siapa lagi yang bisa kalahin ayahku? Langsung maju bareng aja sini. Aku maju. Widya, ayahmu nggak bisa kalahin. Kamu jangan. Ibu, aku orang keluarga Lumia. Meski nggak bisa menang, aku tetap harus maju. Widya! Kamu itu baru peringkat ke-30. Gimana bisa lawan ayahku? Mending menyerah aja. Cih! Mimpi! Mending aku mati daripada nurut pada keluarga Samudra. Cari mati. Widya! Sepertinya hari ini beneran gak ada yang bisa selamatkan kita. Gawat. Jaya bakal bunuh Widya. Ardi, aku sebagai istrinya Agus,
Sekarang kita dalam bahaya. Aku harus turun tangan. Sebenarnya, aku itu ibu yang kamu cari. Penyesalan terbesar sepanjang di hidup ibu adalah nggak bisa melindungi kamu waktu kamu lahir. Tapi sebelum ibu meninggal bisa melihatmu hidup dengan baik. Ibu udah senang. Pantas saja aku merasa dia sangat akrab. Ternyata dia ibu kandungku. Dendam keluarga kita, kamu jangan ikut campur. Kamu gak punya energi dalam. Cepatlah pergi dari sini. Hari ini aku bunuh kau. Iya! Iya! Ardi! Widya, Beraninya kalian main curang. Pecundang, beraninya maju dengan pisau jagal. Kamu belum pernah membunuh ya? Aku udah bilang kalau aku seorang penjaga. Dan cuma bisa potong daging. Ardi! Cepat turun! Ibu udah menunggumu 20 tahun. Akhirnya bisa ketemu kamu. Kamu gak boleh kenapa-napa. Kamu sudah berani melanggar perintahku mengakui pecundang ini. Ardi, jangan kira ibumu sudah mengakui kamu bisa jadi keluarga ini. Kamu itu penjagal yang gak berguna. Ayo cepat turun dari situ. Jangan bikin aku malu di depan umum, mengerti? Aku nggak bilang aku orang keluargamu. Aku berjuang untuk ibuku dan juga kakakku. Oh, ternyata kamu putra keluarga Lumia. Agus, gimana pun kamu itu pendekar pedang yang ternama. Kalau aku jadi kamu, lahirin anak yang gak berguna sepertinya, pasti langsung kubunuh. Pantas keluarga Lumia payah. Pasti sial gara-gara si pecundang ini. Kalian... Ardi, kamu cepat pergi. Ardi, kamu cepat pergi. Ibu, kakak, sekarang aku sudah kembali. Serahkan semuanya ke aku. Dengan pisau jagal, kamu gak bisa lindungi siapapun. Pisau jagalku. Itu buat bunuh orang sepertimu. Beraninya memakiku. Mati kamu. Yeah! Yeah! Itu. Ah! Ayah! Enggak, bukannya penjagal itu enggak punya energi dalam. Terus energi pedang tadi datang dari mana? Aura ini belum pernah kulihat sebelumnya. Ini gak kalah kuat dari ilmu pedang langit. Ardi ini cuma penjagal yang gak berguna. Kenapa dia bisa sehebat ini? Aneh sekali. Pasti dia lagi beruntung. Ternyata Ardi bisa kalahin peringkat pedang ke-10. Pantas dia bisa tahu celahnya Gading. Kita bisa ninggalin penginapan. Pasti gak semudah yang dia bilang. Kamu tadi bilang, siapa yang cari mati? Siapa kamu sebenarnya? Kamu gak pantas tahu identitasku. Tapi kalian berani sakiti dan menghina keluargaku. Jadi harus tanggung akibatnya. Jangan mendekat!
Aku ini pewaris keluarga Samudra. Kamu tahu siapa pamanku? Dia itu si peringkat ke-8, Arjuna. Oh. Dia bentar lagi datang. Peringkat ke-8. Kedengarannya biasa saja. Kamu? Meski pamanmu itu peringkat pertama, dia pun gak bisa melindungi kamu. Aku sangat yakin hal itu. Beraninya kamu sakiti keluargaku! Kakak, akhirnya kamu datang. Aku hampir dibunuh oleh bocah itu. Paman, ada paman di sini. Penjagal itu pasti mati. Keluarga Lumia, tinggal tunggu dibunuh aja. Arjuna itu pendekar peringkat ke-8. Jurus pemecah tulang miliknya udah sangat hebat. Jurusnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan Jaya. Kekuatan Arjuna sangat sulit ditebak. Dulu dia nggak terkalahkan di Provinsi Tengah. Meski Ardi menang melawan Jaya. Tapi dia masih muda. Takutnya dia nggak bakal kuat. Meskipun Jaya dan Arjuna hanya terpaut 2 peringkat, tapi jarak setiap peringkat di antara peringkat pedang ini seperti jurang yang sulit dilewati. Aku mau lihat si pecundang itu sampai kapan bisa beruntung. Ardi, cepat turun. Kamu gak bisa kalahin Arjuna. Iya, dengerin ibu. Cepat turun. Ibu, tenang aja. Dia cuma peringkat ke-8. Hari ini selama ada aku, gak ada yang bisa ganggu keluarga Lumia. Dasar kau bocah tengik gak tahu diri. Dengan cara licik, kamu kalahkan keponakan dan adikku. Kamu udah sombong. Kamu kira kamu itu pewaris pedang langit? Hari ini aku bakal tunjukkan padamu. Apa itu jurus pedang sejati. Dan apa itu kekuatan peringkat ke-8. Kakak, Paman, Ternyata dia bisa kalahkan Arjuna si peringkat 8. Apa dulu aku salah menilainya ya? gak mungkin. Kakak, mana mungkin kalah sama penjagal yang gak punya energi dalam. Kamu pasti pakai cara licik. Satu tebasannya bisa kuras 30 tahun kekuatan dalamku. Gak bisa. Aku harus minta orang itu datang. Padahal kamu orang gak punya energi dalam. Gimana bisa punya kekuatan sekuat ini? Ini gak mungkin. itu karena wawasanmu kurang luas. Semua orang yang latihan bela diri bisa lihat dia gak punya energi dalam. Gimana dia latih kekuatannya ya? Apakah dia punya bakat yang langka itu? Kenapa kalau kamu bisa bela diri? Keluarga Lumia itu udah mulai melemah. Sekarang kamu bisa lindungi mereka. Tapi kamu gak akan mungkin bisa melawan saat dikepung pendekar keluarga Samudra. Hei penjagal, bagi keluarga Lumia, kamu hanya beban yang tak berguna. Karena kamu terlahir gak punya energi dalam. Ayahmu, ibumu. Makanya mereka tega tinggalin kamu di gunung terpencil. Ucapan Gading memang sangat jahat. Tapi itu kenyataannya. Ibumu khawatir sama kamu. Lebih dari 20 tahun. Apa dia pernah cari kamu? Hah? Dia nemuin kamu tapi tetap aja anggap kamu pecundang. Kalian licik dan kejam. Bukan begitu. Bukan seperti itu. Jangan dengar omong kosong mereka. Ibuku beneran juga remehin aku. Ardi, jangan percaya dia. Diam kalian. Urusan keluarga kami. Bukan urusan orang licik kayak kalian. Ardi, ibu minta maaf. Selama ini sudah buat kamu menderita. Kamu benci aku. Ini semua memang pantas buatku. Tapi percayalah sama aku. Perasaan ibu padamu gak pernah berubah. Aku beneran sudah salah. Meninggalkanmu itu keputusanku. Kalau kamu punya dendam, lampiaskan saja pada aku. Tapi ibu dan kakakmu, juga keluarga Lumia, mereka butuh kamu.
Eh, Ardi, lihat orang-orang di depanmu itu. Mereka cuma membual soal keluarga. Apa yang bisa mereka kasih? Hah? Bakatmu gak tertandingi. Terkurung di keluarga Lumia. Sayang banget. Mereka cuma melahirkan dan gak mau ngurusin kamu. Datang aja ke keluarga Samudra. Aku jadikan kamu tamu kehormatan. Ditemani wanita cantik dan nikmati kemewahan tanpa batas. Nantinya, kita bersatu kuasai dunia bela diri. Bukankah itu menyenangkan? Adikku gak bakal percaya omong kosongmu. Diam! Kamu pikir kamu siapa? Hah? Kamu gak berhak ikut bicara. Ayo Ardi. Gimana menurutmu? Biasa aja. Aku udah beberapa hari bareng mereka. Mereka seperti apa aku lebih ngerti dari orang lain. Mereka itu keluargaku. Gak perlu ada yang mengadu domba. Ardi, Kamu! Dasar bajingan gak tahu diri. Kamu gak punya energi dalam. Heh, keuntungan yang kami beri sudah jadi impian oleh orang biasa. Kamu! Kamu ngotot mau bermusuhan sama keluarga Samudra. Awalnya aku mau kasih kamu kesempatan. Kalau gitu, kamu mati saja bareng keluargamu sekalian. Kamu udah kalah dari Ardi, masih mau berontak. Aku memang kalah, tapi keluarga Samudra belum kalah. Jurus pedangmu bisa kalahin jurus pemecah tulang. Tapi gimana kalau pedang langit? Pedang langit. Betul. Hendra yang kami undang akan segera sampai di sini. Dulu dia pernah jadi murid pedang langit. Belajar pedang langit, dia itu master jurus pedang sejati. Hendra itu ahli peringkat pertama. Mereka ternyata bisa mengundangnya. Katanya dia udah melatih pedang langit sampai sempurna dan gak tertandingi. Hendra disebut punya bakat langka yang ada di dunia. Baru 28 tahun, udah jadi peringkat pertama lewat jurus pedang langit. Dia punya masa depan yang luar biasa. Nama ini sangat familiar. Sepertinya aku pernah dengar. Tunggu. Jangan pergi. Kamu ganggu banget. Kenapa kamu lagi? Akhirnya ketemu kamu. Guru, ajari aku pedang langit. Dia cukup berbakat dan terus menggangguku. Tiap aku sembunyi, dia selalu bisa temukan aku. Mungkin ini orang yang guru bilang itu ya. Ya, baiklah. Saya Hendra, Guru. Saya mohon bimbingan dari Guru. Ternyata dia. Ternyata dia. Takut ya? Kalian kaget kan? Kalian dengar ya? Cepat tumbuhkan bela diri kalian, maka kalian bisa hidup. Penjagal sialan. Tadi itu kan kamu sangat sombong. Heh. Setelah Hendra datang, lihat aja gimana dia motong tanganmu itu, biar kamu gak bisa bergaya pakai pisau jagal itu lagi. Pedang langit. Itu gak susah. Heh, kamu pasti udah gila ya? Pedang langit itu adalah jurus pedang nomor 1 di dunia. Banyak orang habiskan hidupnya cuma bisa lihat permukaannya. Kamu yang gak punya energi dalam dan juga seorang penjagal. Berani bilang gak susah? Kalian jangan lupa, tadi penjagal sepertiku ini yang kalahin kalian sampai babak belur. Kamu! Aku gak akan ribut sama pecundang kayak kamu. Pokoknya hari kematianmu akan segera tiba. Siapa berani hina pedang langit? Tuan Hendra, si pecundang itu, dia gak hanya hina pedang langit, tapi juga bilang pedang langit mudah dipelajari. Heh, sombong banget. Cepat beri dia pelajaran. Tuan Hendra, anak ini nggak tahu diri, menghina pedang langit. Tolong kembalikan nama baik pedang langit.
Benar. Hah? Pecundang, tadi kamu bilang pedang langit mudah kan? Kenapa pas ketemu Tuan Hendra gak bisa ngomong apa-apa? Kamu ketakutan ya? Setelah Tuan Hendra beri kalian pelajaran, aku bakal lumpuhkan kemampuanmu. Lalu bawa ibumu dan kakakmu ke keluargaku. Biar pelayan keluargaku permainkan mereka. Kamu pukul aku! Tuan Hendra, apa maksudnya ini? Guru, saya Hendra. Hormat pada guru. Hah? Guru? Maaf udah lancang tadi. Mohon guru hukum saya. Sejak terakhir berpisah, saya udah 5 tahun mencari guru. Hari ini, akhirnya bisa bertemu. Ini tidak mungkin. Hendra udah terkenal sejak muda, 10 tahun lalu. Udah jadi ahli peringkat pertama. Ini sungguh konyol. Peringkat pertama. Hendra si peringkat pertama. Dia ternyata murid dari Ardi. Ini Anakku Ardi sehebat ini. Selama ini dia pasti banyak menderita. bisa membuat Hendra berlutut dan memanggilnya guru. Kemampuannya mungkin lebih tersembunyi dari yang kukira selama ini. Tuan Hendra, kamu salah orang kan? Dia cuma bisa sedikit jurus pedang. Gak mungkin dia menguasai pedang langit. Kalian berdua keji dan keterlaluan. Saya nggak hormat. Mohon maafkan saya, guru. Gak masalah. Katanya kamu belakangan ini cukup sukses. Udah jadi peringkat pertama. Hah? Guru terlalu memuji saya. Kalau bukan guru yang sabar membimbing saya juga nggak bisa memahami rahasia jurus pedang ini. Kalau tanpa guru, saya nggak bisa dapat gelar peringkat pertama. Kalau di dunia, guru hanya peringkat kedua. Siapa yang berani jadi peringkat pertama? Hendra, kamu janji mau bantu keluarga Samudra. Apa kamu mau ingkar janji? Keluarga Samudra punya kitab warisan. Baru aku setuju untuk kerjasama. Tapi keuntungan sekecil itu tidak akan bisa dibandingkan dengan budi guruku. Kamu, janji dibatalkan. Kalian bertiga, berani sekali kalian mencemarkan nama guruku. Kalian pantas mati. Hendra, kamu bakal menyesal. Tunggu sebentar. Walau mereka berbuat jahat, tapi nggak harus dihukum mati. Hancurkan kemampuan mereka sebagai peringatan. Baik, guru. Saya bakal taati ajaran guru. Kemampuanku! Aku dengar kamu suka permainkan cewek, kan? Kamu mau ngapain? Aku bakal bikin kamu gak bisa punya anak lagi. Aku bakal patahkan hasratmu itu. Anakku. Cepat kalian keluar dari sini. Kalau enggak, jangan salahkan aku bertindak kejam. Pergi! Kalian dasar gak tahu diri. Tolong lepaskan kami. Keluarga Samudra rela jadi budak dan nurut pada keluarga Lumia. Saat kamu hina keluargaku, gak pernah nyangka bakal begini. Hah? Tunggu dulu. Ardi, jangan kotori tanganmu karena mereka. Mereka udah kehilangan ilmu bela diri. Nggak bakal bikin keributan lagi. Mending serahin ke penjara pemerintah. Selama ini mereka selalu berbuat jahat. Biarlah hukum yang menghukum mereka. Ibu, aku tahu itu. Aku cuma nakutin dia. Dasar Ardi bajingan. Hancurkan masa depanku. Dan merusak martabatku. Dendam ini
Gak akan kulupakan. Udahlah. Bahkan Endra aja udah pindah ke pihaknya. Dia menguasai jurus pedang langit. Dan jurus pedang langit, kita gak bisa kalahkan mereka. Pedang langit. Pedang langit. Pedang langit sialan ini. Apa gak ada cara buat kalahin mereka? Kalian mau balas dendam? Mau. Aku mau. Tolong senior beritahu kami. Maka ceritakan padaku. Yang barusan kalian bilang, pedang langit ini. Sebenarnya itu gimana? Ardi, kamu terluka nggak? Aku nggak apa-apa kok. Syukurlah. Ardi, bisa nggak kamu panggil aku ibu sekali lagi? Ibu. Iya. Udah 20 tahun, akhirnya kita berkumpul lagi. Kamu belajar pedang langit dari penguasa bela diri. Kekuatan sehebat ini. Perguruan aliran keluarga Lumia. Apa urusanmu? Kamu remehin aku nggak punya energi dalam kan? Iya. Ninggalin aku selama 20 tahun ini. Apa kamu pernah menyesal? Aku... Mungkin aku benar-benar bersikap salah. Guru! Guru! Guru, beneran Anda? 2 tahun gak ketemu sama guru, saya kira gak bakal bisa ketemu lagi. Guru, dulu Anda sabar bimbing saya. Saya selalu mengingatnya guru. Dengan latihan keras, akhirnya saya mengerti tentang pedang langit. Sebenarnya mau datang untuk berterima kasih. Tapi saya menemukan tempat guru udah kosong. Guru juga gak ada kabarnya. Saya kira saya gak bisa bertemu guru lagi. Itu karena setelah kamu jadi terkenal, banyak orang kira aku pendekar tersembunyi. Setiap hari datang ganggu aku. Mulai sekarang di depan orang lain, jangan bilang kalau aku ada di sini. Baik guru. Kakak! Kakak! Kamu siapa? Kamu siapa? Apa maksudnya ini? Adik, gimana kamu tahu aku di sini? Ayah bilang kamu turun gunung. Aku nggak tenang jadi ikut ke sini. Oh, Bibi, kenalkan saya Hendra. Hormat pada Bibi. Kelihatan masih polos. Apa ini murid yang kamu terima 5 tahun lalu? Guru, rupanya Anda udah akui saya sebagai murid. Guru, guru, guru. Jurus pedang yang Anda tunjukkan hari itu, saya udah mulai mengerti. Saya baru menguasai dasarnya. Jadi mau lanjut belajar sama guru. Guru. Jurus pedang yang Anda tunjukkan hari itu, saya udah mulai mengerti. Saya baru menguasai dasarnya. Jadi mau lanjut belajar sama guru. benar kata guru. Sekali bergerak bisa bikin masalah. Udahlah, bilang seperlunya aja. Oke. Tapi aku cuma bisa beri sedikit petunjuk berdasarkan jurus pedangmu. Baik guru. Ingat, kekuatan dari tanah, Kekuatan dari tanah. napas ke pusat energi. Napas ke pusat energi. Niat ikuti hati, Niat ikuti hati. hati ikuti pedang. Hati ikuti pedang. Pedang ikuti hati. Pedang ikuti hati. Kekuatan dari tanah, pedang ikuti hati. Kekuatan dari tanah. Guru.
Saya agak bodoh. Gimana kalau guru jelaskan lagi? Kamu ini kenapa? Kakak, ayahku suruh aku bawa sesuatu buatmu. Ayo kita pergi. Guru! Padahal cuma mau nipu dia buat nemenin aku, tapi malah pergi gitu aja. Wah, badannya ini. Bibi! Lagi belajar metode pengamatan tingkat tinggi ya? Siapa di luar? Aku pergi dulu ya. Dasar kamu ini. Kakak, aku mau kasih barang. Malam-malam begini, kamu ini ngapain diam-diam kayak maling? Ayahku suruh aku bawain sesuatu buat kamu, jadi aku datang. Oh, mana barangnya? Aduh, aku lupa. Aku ambil sekarang. Hei, sebelah sini. Aku harus beritahu dia batasan pria dan wanita. Pecundang. Pikiran kacau, jiwa nggak terkendali. Dengan kemampuanmu, gimana bisa mengalahkan pedang langit? Kemampuan bela diriku hancur. Kemampuan bela diriku udah dihancurkan. Aku nggak terima. Ardi, penghinaan yang kamu berikan akan kubalas 1000 kali lipat. Pedang langit ini nggak gampang dilawan. Sekarang ilmu bela dirimu sudah hancur dan sudah dikebiri. Perasaan dan nafsu sudah hancur. Kebetulan cocok. Kamu berlatih tebasan kejam ini. Kalau mau latih ilmu ini, harus putuskan perasaan dan nafsu. Ilmu baru bisa kejam dan gak berperasaan. Ardi, setelah aku menguasainya, aku akan buat hidupmu menderita. Guru udah membimbing saya. Saya gak tahu gimana harus berterima kasih. Mendekatlah. Iya. Guru, kenapa Anda begitu membenci pedang langit? Semua gara-gara guru yang baik itu. Aditya, dulu guru gak wariskan ilmu pedang langit ke aku, malah diberikan ke kamu. Sekarang, ku buat orang yang paling kamu sayang mati tanpa jasad utuh. Biar kamu tahu, tanpa pedang langit, aku bisa hancurkan semua yang kamu punya. Tenang aja, ayah suruh aku pegang perguruan. Dia pergi bertapa ke bukit. Ardi, kamu jangan jadi cowok gak bertanggung jawab. Kak, apa yang kamu katakan? Guru! Guru! Aku dapat kabar. Penguasa Provinsi Awan muncul di depan umum dan banyak pendekar yang berdatangan. Penguasa Provinsi Awan muncul. Mungkinkah ayahku turun gunung? Beliau udah bersembunyi puluhan tahun.
Belum pernah seheboh ini. Ini nggak mungkin. Gak mungkin. Guru lebih takut ribet dibanding aku. Gak bakal bikin kehebohan begitu. Apalagi, aku baru ketemu dia sebulan lalu. Benar. Mungkinkah ayahku dalam masalah sampai terpaksa turun gunung? Pasti ada yang aneh. Menurutku, ada penjahat menyamar jadi guru leluhur untuk menipu orang. Tindakan ini nggak bisa dimaafin. Biar aku dan adik kesana melihatnya. Guru, kalau begitu biar saya dulu yang pergi ke Provinsi Awan buat periksa. Nanti Bibi dan guru baru menyusul. Baiklah, kamu pergi duluan. Baik, Guru. Tuan Pendekar, tolong aku. Pedang Langit tertarik padamu. Itu adalah keberuntungan di hidupmu. Hah, nurut saja ikut kami pulang. Kamu pasti akan dapat imbalannya.